Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimakumullah. Pernah kita baca dan mungkin sebagai kita hafal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyatakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, udwanu sa'adah, tanda kebahagiaan bagi seseorang adalah seorang yang muwaffaq, yang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syakara, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberi ujian, dia bersabar, dan ketika dia terjatuh tergelincir dalam dosa, dia segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah, maka berupayalah kita untuk meraih tiga amalan ini. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada nikmat yang madat, yang telah lalu, yang telah kita mengetahuinya, telah kita merasakannya. Nikmat, ada nikmat yang marjuwah muntadharah, nikmat yang kita tunggu-tunggu, kita nanti. Ada nikmat ikhwan rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, huwa fiha wala yash'uru biha. Ada sebagian nikmat yang sesungguhnya seorang sedang berada di atasnya. Dia sedang mendapatkannya, namun dia tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Idza aradallahu bi'abdihi khairan arrafahu ni'amah. Maka bila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan buat hambanya, Allah akan menjadikan si hamba tersebut mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, untuk mensyukurinya. Karena syukur nikmat ikhwan rahimakumullah adalah sebab baqa'uha. Ikhwan rahimakumullah,
Dan di atas sekian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat hidayah. Nikmat hidayah, nikmat yang agung. Qala Allah Ta'ala, "Wa man yahdihillahu fa huwal muhtadi. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya, maka dialah seorang yang muhtadi. Adapun orang-orang yang sesatkan, mereka adalah orang-orang merugi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan seseorang dari kerugian. Mengingatkan rahimakumullah, dalam salat kita terus kita meminta kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Iya, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal hidayah adalah sebab di antara sebab seorang mendapatkannya dan bisa terus di atasnya. Hidayah yang saya maksud tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala yu'inuna wa yusaddiduna wa yassir amrana umurana. Allah senantiasa membantu kita, membimbing langkah-langkah kita, amal-amal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan urusan-urusan kita di dunia wa dunia. Lihan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala yuwaffiquna lil asbab al-mu'inah li kulli khair. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk melakukan sebab-sebab semua kebaikan, terkhusus tentunya istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan terus istiqamah ala lisan wa sunnah. Makanya disebutkan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala senantiasa berdoa, Allahumma amitni ala al-Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seringkali berdoa, minta agar meninggal istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ikhwan rahimakumullah, ya, yang jauh dari ilmu dan amal beliau, ya, yang jauh dari masa kemasan dakwah yang penuh dengan fitan di hari zaman. Sebanyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di atas Islam dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya tentunya menentukan sesuatu dengan sebabnya. Untuk seorang mendapatkan hidayah, juga seorang harus menempuh sebab untuk meraihnya, mendapatkannya. Ya, dari rahimakumullah, yasirun ala man yasarahu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu berikan kemudahan, beri taufik untuk dia meraih hidayah dan menjaga hidayah tersebut, meraih hidayah dan terus istiqamah di atas hidayah yang telah dia dapatkan. Ahibatillah rahimakumullah, di antara sebab yang sering kita bahas setiap kali kita belajar tauhid, sering kita dapatkan, di antara sebab hidayah adalah tahqiqut tauhid. Bagaimana ya amalan tauhid yang kita pelajari
Iya, kita amalkan. Dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, amalan wajib kita, amalan sunnah kita, semua amal ibadah kita, iya, hendaknya kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab hidayah dan sebab terus terjaga dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, yang tidak mengotori, mencampuri iman mereka dengan zulm. Apa zulm di sini? Apa, Dek? Biar segar. Kesyirikan. Iya, tidak mencampuri dengan kesyirikan, tidak mengotori iman mereka dengan kesyirikan. Iya, memurnikan tauhid. Ulaika lahumul amnu, mereka lah orang yang akan mendapatkan keamanan. Wa ulaika muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Iya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa ikhwan rahiman rahimakumullah. Kita berupaya menjadi seorang yang terus ikhlas dalam ibadah kita, mewujudkan tauhid dalam amal kita, ucapan kita, semuanya mukhlisu lillahi subhanahu wa ta'ala, ibtigha wajhillahi subhanahu wa ta'ala, jauhkan kesyirikan, syirik besarnya, syirik kecilnya, riyanya, sum'ahnya, karena di sini dikatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yani syirik. Yang kedua, rahimakumullah, di antara sebab seorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mujahadah. Berupaya mencari hidayah, belajar ilmu, semangat dalam talabul ilmi, mujahadah, berupaya menjadi diri kita untuk terus semangat dalam talabul ilmi dan mengamalkan tentunya. Karena mereka ikhwan rahiman rahimakumullah, yang jahid nafsahu fillah wa fi ta'atillah, terkhusus tadi dalam talabil hidayah wa ibtighal hidayah dan menjaga hidayah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hidayah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang mujahadah tadi. Mujahadah, yang pertama mujahadah di dalam mencari hidayah, mujahadah di dalam menjaga hidayah, mujahadah dalam talabul ilmi, dalam menjaga ilmu, dalam mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberikan hidayah, bimbing aja kepada jalan-jalan kami. Maka para tulabul ilmi, para abna, ihrisu fi talab. Semangatlah kita dalam talabul ilmi, ikhlas dalam belajar, dan semangat di dalam menjaga ilmu, menjaga hafalan Qur'annya, hadisnya, matan-matannya,
berupaya memahaminya, dan tentunya mengamalkannya. Mujahadah itu adalah sebabnya, adalah sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, dan itu adalah tentu yang terutama, adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a, soal hidayah min Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Dan termasuk dalam Arba'in Nawawiyah, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ada siapa, Dek? Lupa. Ada siapa, Dek? Siapa sahabatnya? Ya ibadi kullukum dhalun, semua kalian sudah sesat, illa man hadaitu, kecuali yang aku berhidayah. Fastahduni, makanya kalian minta hidayah kepadaku. Ahdiku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Siapa sahabatnya, Dek? Siapa? Abu Dzar radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Masyaallah. Iya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fastahduni ahdikum. Fastahduni, hendaknya kalian minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahdikum. Makanya di antara doa yang kita hafal, mungkin sebagian kita sering membacanya, Allahumma inna salukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna salukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Juga di antara doa yang disyaratkan kadang kita baca ketika kunut, doa kunut witir. Apa? Kunut witir. Kadang Ramadan mungkin, kalau sebetulnya nggak pernah bisa. Kalau bukan Ramadan, tapi Ramadan mungkin sering dengar. Doa kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Doa kunut witir itu. Saya banyak menguatkan dari Al Hasan bin Ali bin radhiyallahu anhu. Ya Allah, Allahumma hdini, Allah berikan aku hidayah. Fiman hadait, termasuk orang-orang. Ya Allah berikan hidayah. Artinya apa? Sual hidayah min Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara sebab hidayah adalah terus berdoa, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Yang terakhir yang saya ingin sebutkan, di antara sebab hidayah adalah seorang berupaya untuk punya inayah kepada Al-Quran Al-Karim, qiraatan, wa tadabburan, dan tentunya wa amal. Inayah bil Quran, banyak membaca Al-Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, sebab hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, qul huwa lil ladzina amanu huda wasyifa. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk
dan syifa, obat bagi orang-orang beriman. Inna hadza Qur'an yahdi lillati aqwam. Maka untuk semakin seorang mendapatkan hidayah, menjaga hidayah, ya, memperbanyak inayah kepada Quran, dekat dengan Quran, ikhwan rahimakumullah, memahami Quran, dan tentunya mengamalkan Al-Quranul Karim, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibatillah rahimakumullah. Dan di antara sebab untuk kita mendapatkan hidayah, menjaga hidayah yang sampai lepas, supaya tidak terpalingkan dari hidayah, adalah dengan mengetahui sebab-sebab yang bisa menghalangi hidayah, mengetahui perkara-perkara yang bisa memalingkan orang dari hidayah, ya, untuk kita menjauhinya. Arabtu syarra la li syarri walakin yatawaki. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk menjauhi darinya. Tahu sebab-sebab hidayah, juga harus tahu apa penghalang-penghalang hidayah, apa as-sawarif yang memalingkan orang dari hidayah, menghampas orang dari hidayah, untuk kita menjauhi ikhwan rahimakumullah. Ada beberapa poin. Yang pertama, ikhwan rahimakumullah, di antara penghalang hidayah ada kebodohan, al-jahlu. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, innama jaa khilafu man khalaf. Datangnya penyelisihan dari orang-orang menyelisih al-haq, maksudnya. Datangnya penyelisihan orang-orang yang menyelisih al-haq liqillati ma'rifatihim bima jabiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya hanyalah karena kurangnya pengetahuan mereka, ilmu mereka, terkait dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya khilaf man khalaf, karena sebab kata beliau liqillati ma'rifatihim, kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan. Mereka masakin. Ikhwan rahimakumullah, membenci Ahlus Sunnah, membenci muwahhidin. Kami hitamkan muwahhidin sebagai mereka juhala, bodoh, karena taklid kepada guru-guru mereka, dicekoki dengan dokter-dokter yang jahat, sehingga karena mereka tidak mengkaji Quran, tidak mengkaji Sunnah, tidak pernah kenal tauhid, yang mereka tahu Ahlus Sunnah jelek. Kenapa? Tidak pernah tahu apa itu tauhid, apa itu Sunnah. Yang tahu hanya cekokan dari guru-gurunya, syekh-syekh tarekatnya. Membenci, mirisihi, mengkambing hitamkan. Kenapa? Karena kebodohan. Sehingga nanti juga ada juga ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, man jahila syai'an ada. Orang yang bodoh, tidak tahu sesuatu, akhirnya memusuhinya. Karena nggak tahu hak, akhirnya memusuhi al-haq. Kebodohan. Nah, bahkan kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, larisnya kebid'ahan, di antaranya bid'ah rafid, Syiah Rafidhah, itu di antara orang awam, orang bodoh. Qala kata rahimahullahu ta'ala, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala,
innal ladzi ibtada'a madhhab Rafidhah kana zindiqan mulhidan aduwan lidin al-Islam wa ahlihi. Kata beliau, orang yang mengada-adakan mazhab Rafidhah, pemikiran sesat Rafidhah, ada seorang zindiq, seorang yang mulhid, seorang yang memusuhi Islam dan ahli Islam muslimin. Walam yakun min ahli bid'ahil muta'awwilin kal khawarij wal qadariyah. Tidak seperti ahli bid'ah yang mereka melakukan ta'wil seperti halnya khawarij dan qadariyah. Qala, ini intinya. Kata beliau, wa in kana qaul Rafidhah raja ba'da dzalika ala qaumin fihim iman li farqi jahlihim. Ini ingkana ini dari asalnya innahu. Sungguh kata beliau rahimahullah, ucapan Rafidhah itu, fiqh Rafidhah, kesesatan Rafidhah, laris setelah itu di kalangan orang-orang yang ada imannya, tertipu dengannya, li farqi jahlihim, karena sebab sangat bodohnya mereka. Karena kebodohan, bahkan bahasa beliau li farqi jahlihim, sangat bodohnya mereka tentang Islam, akhirnya tertipu, menganggap baik bid'ah Syiah Rafidhah. Sebab apa? Kejahilan. Terhempas dari tauhid, terhempas dari sunnah Rasul, dari manhaj Rasul, manhaj para sahabat, menganggap baik bid'ah Rafidhah karena sebab kebodohan. Jahil adalah sebab seorang terhalang dari hidayah dan terhempas dari hidayah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wal asbabul mani'ah min qabulil haqqi katsiratun jiddan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wal asbab al mani'ah min qabulil haqqi katsiratun jiddan. Kata beliau rahimahullahu taala, sebab-sebab yang menjadi penghalang menerima al-haq itu katsiratun jiddan, banyak sekali. Mawani', sehingga seorang tidak mau menerima kebenaran itu banyak. Qala faminha al-jahlu bihi, dan di antaranya adalah karena bodoh tentang al-haq. Tadi saya sebutin tadi di awal, tidak kenal tauhid, akhirnya tertahan, terpalingkan, tidak bisa menerima tauhid. Tidak kenal sunnah, akhirnya memusuhi sunnah. Qala kata rahimahullah, wa hadha as-sababu huwa al-ghalibu ala aktsarin nufus. Bahkan kata beliau, sebab ini, kebodohan ini yang mayoritas pada kebanyakan jiwa, mereka menolak kebenaran itu mayoritasnya karena sebab bodoh. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inna man jahila syai'an 'adah wa 'ada ahlahu. Fa inna man jahila syai'an 'adah, karena barang siapa yang bodoh tentang sesuatu akan dia memusuhinya dan memusuhi orang-orang yang mengamalkannya. Bodoh tentang tauhid, bodoh tentang sunnah, akhirnya memusuhi sunnah, memusuhi tauhid, dan memusuhi orang-orang yang di atas sunnah dan tauhid. Hebat billah rahimahullah, terkhusus tulabuna. Maka dari sini
pentingnya kita tadi saya katakan punya jid wal istihad, punya al-jid wal istihad, punya kesungguhan, serius, semangat bertolak. Yang kedua, rahimakumullah, pesan untuk saya pribadi dan antum semua juga berarti di sini menunjukkan kita harus sabar menghadapi kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman-teman kita yang karena kebodohannya antipati kepada kita. Sabar caranya tadi, terus mengenalkan sunnah, terus mengenalkan tauhid, mengenalkan apa sih kita, siapa sih kita, apa yang kita yakini. Ya, karena ini kebanyakan mereka itu memusuhi sunnah karena tidak tahu sunnah. Kebanyakan mereka musuhi tauhid yang tidak tahu tauhid. Maka sampaikan dengan apa yang bisa kita sampaikan melalui WA kita, melalui apa yang bisa kita lakukan agar mereka kenal apa tauhid, apa itu sunnah. Karena sebab tidak kenal mereka akhirnya membenci. Ya, sabar dalam menghadapi awamun nas. Ya, kerabat kita, saudara kita, famili kita, mungkin teman-teman kita yang mereka antipati kepada kita atau mungkin sebagai musuh kita karena sebab kebodohan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi pesan untuk santri khusus dalam belajar. Ya, usahakan belajar apapun untuk ya kita lakukan dengan ikhlas dan mendapat pemahaman yang sahih. Dalam ucapan yang lain, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang kata beliau, ma u'tiya ahadun ba'da al-islam ata'an min husnil qasd wa sihhatil fahm. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ma u'tiya ahadun ata'an a'zam ba'da al-islam, tidaklah seorang diberi pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dari nikmat Islam selain pemberian sihatul husnul qasd, punya niat yang baik, qasd yang hasan, wa sihatul fahm, dan punya pemahaman yang sahih. Dalam kita belajar mengkaji ilmu Quran dan Sunnah, ya kita perbaiki niat kita dan kita berupaya untuk mendapatkan al-fahmus sahih. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, di antara sebab al-mani'ah, sebab yang bisa memalingkan seorang dari hidayah, mencegah dari hidayah atau memalingkan dari hidayah, menghempaskan dari hidayah adalah al-khawf, kata sebab takut. Di dalam surat Yunus Allah gambarkan bagaimana khauf itu sangat berpengaruh. Di ayat yang ke-83 qala Allah Ta'ala, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim an yaftinahu. Tidak ada yang beriman kepada Musa alaihissalam ketika itu di awal boleh berdakwah, ketika masih hidupnya Fir'aun dan pengikutnya, kecuali hanya sekelompok dari kaumnya. Itu pun dalam keadaan takut kepada Fir'aun dan ya orang-orang bersamanya, tokoh-tokohnya, pengikutnya akan menyiksa mereka.
Dalam surat Ghafir ayat 28 Allah berfirman, bagaimana orang beriman pun berupaya menutup diri, menyembunyikan keimanan karena keadaan yang sangat genting di zaman Firaun. Wa qala rajulun mu'minun min ali Firaun, berkata seorang beriman dari Alu Firaun, yaktumu imanah, yang yaktumu imanah, menyembunyikan keimanannya. Ya, ketika Fir'aun yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan, wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu labina musrifin, orang-orang di Yaman sangat takut untuk itu pada Musa. Mereka ikut pun bersembunyi, artinya menyembunyikan keimanannya karena khauf. Ya, tapi ketika Fir'aun telah Allah tenggelamkan jaga pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulai banyaklah pengikut Musa alaihissalam. Sehingga kita ingat dalam hadis, pengikut Musa alaihissalam termasuk yang terbanyak setelah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Fir'aun masih ada pada takut, yang masuk Islam pun, masuk ikut Musa pun mereka bersembunyi, artinya menyembunyikan keimanannya, yaktul imanah. Tapi ketika Fir'aun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus banyak masuk Islam, justru kemudian pengikut Musa alaihissalam lebih banyak. Bahkan Rasul pun menganggap itu adalah umatnya, padahal bukan. Ingat ya? Hadis apa itu? Di mana Dek? Ada hadisnya Dek? Ya, itu tauhid. Ya, masalah ruqyah Dek. Ternyata banyak kemudian. Khauf. Makanya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, muqawamatul ada wa nusratul quwwati lil batil bitamwihat wa tazwirat, perlawanan musuh dan ditolong kekuatan musuh kebatilan dengan kebohongan-kebohongan, tamwihat wa tazwirat, dan kedustaan-kedustaan. Mereka menguatkan diri mereka, membela diri mereka dengan tazwirat wa tamwihat. Apapun dilakukan, walaupun dusta, untuk memperkuat, membela kebatilan. Yang kedua, wa taqa'ud ahli din an liqiyam bihi wa nusratihi. Sebaliknya, orang-orang yang di atas din, di atas kebenaran, mereka tidak tampil untuk membela kebenaran. Hiyallati mana'at aktsaral khalqi min al-wuqufi ala haqiqatihi. Inilah yang mencegah, menghalangi kebanyakan makhluk untuk bisa mengetahui hakikat kebenaran. Di negeri Syiah misalnya, yang terus dimunculkan slogan-slogan anti sunnah, dengan berbagai kedustaan yang dimunculkan adalah jeleknya sunnah. Dalam keadaan ahlu sunnahnya tidak berani untuk membantah, tidak berani untuk tampil. Akhirnya awamun nas tidak tahu mana kebenaran, mana sunnah. Apa yang muncul ke permukaan adalah media mereka yang menjadikan sunnah. Di negeri yang penuh dengan syirik, kekuatan syirik kuat, sehingga yang ada apa? Mereka menjelekkan tauhid, menjelekkan muwahhid dengan kedustaan-kedustaan yang ada, subhat-subhat yang ada mereka lontarkan. Dalam keadaan muwahhidnya tidak tampil untuk membela tauhid. Akhirnya tadi awamun nas nggak bisa tahu apa itu tauhid. Itu yang mencegah mereka untuk tahu dan mengikuti tauhid.
Rahimakumullah, tapi takut itu banyak. Ada juga di antara jenis takut adalah takut kehilangan pengikut. Seperti yang masyhur, saya kira tidak perlu saya bacakan di sini, sebetulnya boleh contohkan di sini. Contohnya adalah Heraklius. Iya, masyhur saya kira ya hadisnya, jadi boleh. Heraklius sudah didakwahi Rasulullah SAW, sudah yakin akan dakwah Rasulullah SAW, tapi karena khawatir orang-orang bersamanya akan meninggalkan dia, tidak lagi menjadi raja, akhirnya dia tetap di atas Nasraninya, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Khauf, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan jabatan, kekuasaan, takut kehilangan dunia. Ini yang menyebabkan orang terhalang dari hidayah dan bisa jadi terhempas dari hidayah. Na'udzubillah. Yang kedua, rahimakumullah, yang hampir sama dengannya adalah hubur riyasah. Hubur riyasah, senang kepemimpinan, senang menjadi orang yang terdepan, tertinggi dan sebisa. Ini pun sebab di antara sebab penghalang hidayah dan bisa memfasilitasi dari hidayah. Saya membacakan satu kisah benar-benar buat pelajaran buat kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, walaqad nawartu ba'da ulama'i nasara mu'dzab yawmin. Aku pernah munadharah dengan sebagian alim Nasara. Mu'dzam yawmin artinya hampir sepanjang hari beliau munadharah. Falamma tabayyana al-haq bahut. Ketika dia telah mendapatkan kejelasan hak, telah didakwahi terus bersumpah-sumpah dibantah oleh Ibnu Qayyim, telah jelas semua hujah-hujahnya kalah, terbantahkan, jelas pada dia kebenaran Islam. Akhirnya dia diam, telah tahu benarnya Islam. Faqudulahu, kata Ibnu Qayyim, aku pun berkata kepada dia, wa ana wa huwa khariyain. Dan keadaan aku bersama dia itu berdua aja, tidak yang lain. Ditebak, kalah, diam dia ada. Kata Ibnu Qayyim, ma yamna'uka al'an min ittibail haq. Sekarang apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti al-haq? Kamu sudah tahu dengan Nasraniyah salah, Islam benar. Apa sekarang yang menghalangi kamu untuk ikut Islam? Faqala li, kata beliau, innama qaddamat alayya haulal hamid farasuna lasyiqaq tahta hawafir dabati wa hakamuni fi amwalihim wa nisaihim wa lam ya'sawni fi ma amuruhum bihi wa la a'rifu sun'atan wala ahfadhu Qur'anan wala nahwan wala fiqhan fal aslamtu la durtu fil aswaq atakaffu nas. Kata dia, atau mungkin tepatnya, idza qadimtu ala haul hamir, kalau aku datang kepada mereka, kepada kaum Nasraniyah ketika itu di atas keledai, farasulana syiqaq tatahafiri dabati, mereka akan menghamparkan hamparan di bawah kaki-kaki himarku, artinya dimuliakan. Iya, saya kalau di Nasrani, kata dia kalau di Nasraniyah itu dimuliakan. Kalau datang, jangankan dia, kudanya, himarnya dikasih hamparan. Kemudian ada beliau, kata dia, wah kamu nih, kalau mereka ada masalah harta, yang jadi hakim adalah aku, kata dia. Dihormati.
jadi hakim di antara mereka. Kalau ada perselisihan dengan perempuan, para wanita, mereka pun menjadikan aku sebagai hakim. Tidak pernah mereka membangkang perintahku. Itu keadaan jadi tengah-tengah Nasara. Kata dia, aku nggak bisa kerja apa-apa. Aku nggak hafal Quran. Aku nggak tahu nahwu. Aku nggak tahu fiqih. Nah, kalau aku masuk Islam, nanti aku keliling pasar minta-minta. Itu nggak ada kecuali masalah dunia. Famanil ladzi yatibu nafsan bihadza, kata dia, siapa yang hatinya senang begitu, yang dulunya dimuliakan, kemudian akhirnya masuk Islam, keliling minta-minta. Itu kekhawatiran dia. Kata Ibnu Qayyim, faqultu hadza la yakun wa kaifa tadhunnu billahi annaka atharta ridahu ala hawak yuhzik wa bidzalika uhijum. Kata beliau, ini tidak akan terjadi. Iya, ketakutan kamu nanti kalau masuk Islam akan minta-minta karena punya kerjaan, itu akan terjadi. Bagaimana kamu sangka kepada Allah Subhanahu wa sangkaan? Iya, engkau dalam keadaan sudah mengutamakan ridha Allah, masuk Islam daripada mengikuti hawa nafsu yang menghinakan, jadi Nasraniyah, kemudian kamu menyangka Allah akan menghinakan kamu. Enggak terjadi. Kekhawatiran kamu kalau masuk Islam nanti menjadi peminta-minta, itu akan terjadi. Itu suudzon kepada Allah. Kata beliau, wala faradna anna dzalika asabak. Kalaupun Ibnu Qayyim itu terjadi, kamu akhirnya enggak punya kerjaan minta-minta. Fama wafarta bihi minal haqqi wan najah minan nar wa min sukhtillah wa ghadabihi fihi atammal iwad amma fatak. Kalau itu terjadi, dulunya kamu mulia, kemudian akhirnya peminta-minta. Kalau itu terjadi, kata beliau, apa yang kamu dapatkan? Selamat dari neraka, selamat dari azab Allah, dari kemurkaan Allah, murka Allah, itu lebih sempurna daripada apa yang kamu kehilangan. Tidak ada apa-apanya dimuliakan orang Nasara dibandingkan kamu masuk neraka, ia terkena azab Allah dan terus. Tapi rahimakumullah, saya tidak baca semua. Dari kisah dia tetap ngeyel. Da'nal an min hada wa amsaka. Udah, biarkan aku dengan ini. Tetap ngeyel di atas sensornya. Kala hujjah, iya, dinasihati, sudah tahu kebenaran, tapi tadi, ya, karena sudah hubur riasah, sudah di tengah-tengah Nasraniyah, dia orang tertinggi, dia hormati. Khawatir masuk Islam, dia orang rendah. Akhirnya terhalang mendapat hidayah. Ini rahimakumullah. Ya, bahayanya hubud dunia wa hubud riasah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita at-taufiq wal hidayah. Dijauhkan jadi kita dari sebab-sebab yang menyebabkan terhalang atau terhempas dari hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Ala kuminkum ala tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.